Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faruk Bawani, NRP 5025511143. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 2 sistem basis data yang saya kerjakan kemarin. Nah, untuk soal yang saya submit saat praktikum itu ini. Jadi, ini adalah script SQL yang saya copy paste semua ya. Dari sini, ini adalah script SQL yang saya buat. Ini sudah selesai sampai nomor 12. Dan semuanya saya copy paste ke sini semua. Jadi ini saya revisi menjadi seperti ini. Jadi kemarin tidak ada gambarnya di sini, hanya script aja. Jadi saya tambahkan gambar untuk masing-masing nomor. Langsung saja saya jelaskan untuk nomor 1 ini. Oh ya, bentar. Kita buka soalnya. Jadi nomor 1 itu kita diminta untuk membuat database transaksi game. Ya, namanya ini. Jadi kita buat dulu database-nya, create database, nama database-nya kita namakan praktikum 3DB. Kemudian kita use praktikum 3DB. Ini kita mengaktifkan database yang baru saja kita buat. Seperti ini. Di awalnya nggak ada, jadi ada. Kemudian baru kita buat tabel-tabelnya sesuai dengan PDM yang disajikan di sini. Ada tabel game, tabel teks, tabel customer, tabel staff, dan lain-lain. Kita buat yang independen terlebih dahulu, yang tidak ada foreign key-nya, yaitu tabel game, tabel teks, customer, dan staff. Jadi game, teks, staff, dan customer kita buat terlebih dahulu. Untuk membuatnya, caranya kita gunakan get table game, kemudian dalam kurungnya ini kita isi dengan atribut atau kolom-kolom, di mana ada satu primary key untuk tiap tabel ini. Untuk di game itu ada GID, jadi kita beri syntax primary key gitu untuk GID. Kemudian yang lainnya kita beri syntax not null, jadi ini tidak boleh kosong semuanya. Begitu juga untuk tabel-tabel yang lain. Kemudian untuk tabel yang dependent, yang ada foreign key-nya, maka caranya sama, kita buat dulu semua atributnya gitu. Kemudian kecuali yang primary key dan foreign key kita tidak beri not null, karena ini otomatis ada isinya, yakni sesuai dengan tabel rujukan. Yaitu untuk di tabel transaction itu ada customer ID dan staff ID sebagai foreign key. Nah, untuk customer ID, cara menjadikan atribut ini menjadi FK itu kita gunakan constraint, kemudian nama foreign key-nya yaitu PK. Ini bukan PK sih, harusnya FK sih. Ya, tidak apa-apa, ini nama saja. Jadi PK customer ID transaction, kemudian kita pakai foreign key, terus yang mau dijadikan foreign key adalah customer ID, dan rujukannya references, yaitu di tabel customer, di mana di tabel customer primary key-nya adalah CID. Kemudian untuk tiap foreign key di sini ada keterangan ditambah on update cascade dan on delete cascade. Jadi kita beri ini ya, on update cascade dan on delete cascade. Nah, begitu juga untuk constraint staff ID dan tabel-tabel yang lain. Jadi kalau kita select all from semua tabelnya, maka nanti akan muncul tabel seperti ini ya. Kemudian nomor 2, kita diminta untuk menambah sebuah tabel, yaitu tabel developer, di mana tabel developer ini isinya ada ID developer, kemudian ada nama developer, dan asal negara developer. Nah, maka caranya tetap sama seperti tabel-tabel yang lain, create table developer, kemudian isi dengan
atributnya. Kemudian di sini ada FK. Nah, kolom developer ID pada tabel game yang menjadi foreign key dari tabel developer. Ini berarti kita bisa menambahkan kolom di tabel game. Nah, ini kesalahan sebetulnya karena seharusnya ini kita lakukan di nomor selanjutnya. Di nomor 6 kalau nggak salah. Nah, harusnya ini di nomor 6. Tapi saya langsung di nomor 2 untuk yang ini. Maaf. Jadi ini salah. Harusnya di nomor 6. Tapi di nomor 6 langsung saya copy paste aja karena kekurangan waktu sih. Dan juga kalau tidak dilakukan ini, tidak dilakukan menambahkan foreign key langsung, ini tidak bisa di-input nanti untuk nomor 5. Jadi ya sebetulnya seharusnya kita buat ini dulu, kemudian kita hapus lagi, baru kita tambahkan ini lagi. Jadi kita tambah, kemudian kita hapus kolomnya, baru ditambah lagi. Terus di-input lagi, karena recordnya jadi hilang di nomor 6. Ya pokoknya seperti itu. Jadi ini sedikit kesalahan. Pokoknya untuk nomor 2 ini sebenarnya hanya creatable developer ya. Ya. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 3 ini kita diminta untuk menghapus tabel phone number. Jadi kita drop table phone number. Kemudian kita tambahkan atribut p number ya. SP number di tabel staff. Jadi add column, alter table staff dulu, kemudian add column yang kita tambahkan kolomnya yaitu namanya SP number, kemudian tipe datanya varchar 15 not null. Nah, untuk melakukan drop table kadang tidak bisa dilakukan di MySQL Workbench untuk versi-versi tertentu karena ada save mode, sehingga kita harus matikan save mode-nya terlebih dahulu. Save mode ini juga tidak bisa melakukan delete juga kalau on. Jadi kita harus matikan. Nah, untuk hasilnya seperti ini, jadi tabel phone number hilang dari database. Kemudian kita lanjut nomor 4, kita diminta untuk menambahkan kolom C join date pada tabel customer. Caranya sama seperti nomor 3. Kita alter table customer dulu, kemudian add column C join date, kemudian tipe datanya date. Di sini ada keterangan? Nggak ada keterangan, tapi kita tahu bahwa ini adalah tanggal customer itu join. Jadi kita pakai date, kemudian not null. Maka nanti jika kita select all from customer, akan muncul seperti ini. Awalnya seperti ini, jadi seperti ini. Ada tambahan C join date. Nomor 5, kita melakukan input ke tabel. Nah, untuk melakukan input ke tabel, itu caranya pakai insert into nama tabelnya, kemudian ini adalah urutan input dari atribut-atributnya. Jadi kita urutkan sesuai dengan di sini ya. Mulai dari CID, CNAME sampai CJoinDate. Jadi kita urutkan, dan untuk inputnya ini juga harus urut sesuai dengan yang di sini. Dan di sini ada values ya. Sebelum melakukan input datanya itu selalu ada values. Kemudian baru diikuti dengan tanda kurung yang isinya ini adalah recordnya. Dan tiap baris-barisnya, ini kenapa sih? Tiap-tiap barisnya itu dipisahkan oleh koma. Dan untuk yang record terakhir sendiri diberi titik koma sebagai akhiran. Begitu juga untuk tabel-tabel yang lain juga sama. Namun di sini ada sedikit kesalahan. Seharusnya insert values pada tabel developer dilakukan sebelum insert values ke tabel game. Jadi di sini jika kita lihat
Nah, ini insert into developer ini harusnya dilakukan sebelum insert into game. Jadi ini nggak urut, nggak bisa di run secara berurutan. Jadi ini harus di run terlebih dahulu untuk insert into developer, baru untuk insert into game. Ini karena apa ya? Ada foreign key yang saya lupa di tabel developer. Jadi harus dimasukkan terlebih dahulu untuk developernya, baru yang game. Ini juga sama ya, urutannya seperti pembuatan tabel sebetulnya. Jadi yang kita buat itu tabel yang independen terlebih dahulu, baru kita masukkan yang independen dulu, baru yang ada foreign key-nya. Tapi di sini saya salah. Ini harusnya ada FK-nya, harusnya sebelum developer. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jika kita lakukan query select all from. Kemudian nomor 6 kita lakukan apa ini? Menambah tabel. Oh enggak, ini nomor 6 itu yang tadi ya. Menambah constraint foreign key pada tabel game developer. Jadi ini sudah saya lakukan di nomor 2, tapi saya copy paste kembali. Yang harusnya itu kita hapus FK di game, lalu buat FK lagi dan input values lagi. Gitu. Pokoknya nanti akan muncul foreign key di sini dan ada relationnya, yaitu game dengan tabel developer. Untuk nomor 7 kita lakukan penambahan record, yaitu si Fiona, data-datanya ini, dan jadinya sama caranya, kita insert into staff, kemudian urutan dari atributnya, kemudian values, dan isi dari recordnya. Gitu. Nomor 8, kita diminta untuk melakukan diskon pada game yang memiliki rating 3+. Karena apa ya? Nah, kondisi bisnis belum baik. Jadi kita lakukan diskon 30% pada game yang memiliki rating 3+. Nah, untuk melakukan diskon, maka diskon itu memotong harga kan. Kalau diskon 30%, maka harganya menjadi 70% dari harga aslinya. Makanya di sini G_price kita set 0,7 kali G_price. 0,7 atau 70% dari harga aslinya. Nah, untuk nomor 8 ini sintaksnya ya, Pak. Kita lakukan update game, kemudian set ini apa yang mau diubah, yaitu harga dari gamenya G_price. Kemudian G-price-nya kita set 70% dari harga aslinya. Berarti 0,7 kali G-price. Dan ada syarat lagi, yang kita diskon itu game dengan rating 3+. Jadi kita tambahkan where G-rating sama dengan 3+. Nah, untuk melakukan ini juga kita harus menonaktifkan save mode. Karena set ini itu bisa melakukan diskon ke semuanya gitu. Jadi ada resiko melakukan kesalahan kalau where-nya tidak ditambahkan. Itu gunanya save mode, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi juga itu menghambat ya. Jadinya makanya kita matikan di sini. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk yang 3+ ini ada F124 dari 75.000 bukan 75.000 ini. 759.000 menjadi 531.000 sekian. Juga untuk yang FC25 ini 800 ribuan menjadi 500 ribuan juga ya. Oke, lanjut nomor 9. Ini kita diminta untuk menambahkan sebuah transaksi yang dilakukan oleh Ethan kalau nggak salah. Ya, kita melakukan transaksi yang bernama Ethan, customer-nya, dan Ethan itu sendiri, Ethan sendiri itu memiliki ID C005. Jadi kita tambahkan insert into transaction T_ID, ini kita tulis T006 karena
transaksi terakhir itu ID-nya T005 ya. Jadi setelahnya itu baru T006 berarti. Kemudian ada customer ID tadi si Ethan itu C005. Kemudian ada staff ID itu berarti si siapa ya? Si Emma. Sebentar. Ada keterangan nggak? Oh, nggak ada keterangan ya. Nggak ada keterangan siapa staffnya, tapi saya tulis S005 sih. Kemudian tanggalnya ini tanggal 1 November. Dan ini stoknya sampai habis ya. Jadi diborong semua. Berarti kita juga update stok menjadi 0 untuk Hogwarts Legacy. Jadi kita insert into transaction dulu, baru kita update game set G stoknya menjadi 0. Di mana judul game yang stoknya 0 itu Hogwarts Legacy. Kemudian lanjut nomor 10. Kita melakukan update posisi dari si Fiona yang awalnya cashier menjadi database engineer. Caranya juga sama, update staff set as posisi database engineer gitu ya. Kemudian SID-nya yang ingin kita ubah itu si Fiona, yaitu S0006. Kemudian nomor 11 kita melakukan penghapusan data. Kita hapus data dari Concord karena apa? Tidak laris. Game Concord tidak laris sama sekali. Jadi dihapus. Caranya kita gunakan delete from game. Kemudian where nama gamenya adalah Concord. Nah, ini juga butuh untuk menonaktifkan save mode MySQL karena kalau hanya seperti ini saja itu kemungkinan tidak bisa. Jadi harus dimatikan dulu save mode-nya. Kemudian nomor 12 sangat mudah, itu hanya menghapus database GameStop. Caranya ya tinggal drop database, kemudian nama database-nya apa. Nama database-nya itu Praktikum 3DB. Ya sudah, nanti otomatis akan langsung hilang. Dan semua yang kita buat tadi, tabel dan foreign key dan apapun itu akan hilang jika database-nya kita hapus. Itu saja dari saya. Jadi nggak ada yang saya ubah untuk sintaksnya. Yang saya ubah hanya laporannya aja, karena kemarin laporannya hanya script aja tanpa gambar. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.